Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal akuntansi biaya terkait materi proses costing dengan metode average method. Di proses costing itu sendiri merupakan suatu metode perhitungan unit barang yang diproduksi melalui beberapa tahap proses produksi sampai menghasilkan barang jadi. Di sini ada contoh soal perusahaan Divok menggunakan perhitungan biaya berdasarkan proses dengan asumsi aliran biaya rata-rata tertimbang atau average method untuk kedua departemen produksinya. Kemudian pada tanggal 1 April departemen B tidak memiliki persediaan awal. Kemudian selama bulan April 25.000 unit ditransfer dari departemen A ke departemen B. Ini 25.000 unit. Kemudian tanggal 30 April departemen B masih memiliki 5.000 unit barang dalam proses dengan status 60% selesai untuk tenaga kerja dan 40% selesai untuk overhead pabrik. Selama bulan berjalan 20.000 unit ditransfer dari departemen B ke persediaan barang jadi yang ditransfer 20.000 unit. Bahan baku ditambahkan di awal proses di departemen B. Bahan baku di awal proses sudah ditambahkan di sini. Kemudian jurnal-jurnal aktivitas di bulan April. Ini jurnal yang pertama terkait bahan baku atau direct materialnya. Kemudian ini terkait beban gaji atau direct labor. Ini angkanya nggak balance ya, harusnya di sini 20.000 penjumlahan dari yang ada di debit ini. Kemudian yang ketiga di sini terkait overhead dibebankan atau factory overhead. Di sini juga udah balance. Kemudian selanjutnya barang dalam proses departemen B pada barang dalam proses departemen A atau WIP work in process. Ini merupakan jurnal transfer dari departemen A ke departemen B atas 25.000 unit barang yang ditransfer dari A ke B. Jadi atas biayanya pun juga ikut ditransfer dari A ke B sebesar $40. Kemudian yang diminta di sini hitung unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya di departemen B. Dan yang kedua menghitung biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya di departemen B. Jadi di sini untuk menjawab kita gunakan format COPR, Cost of Production Report, laporan biaya produksi. Ini yang dibuat per departemen. Jadi misalnya di sini ada 2 departemen, dia akan punya 2 COPR. Di sini karena yang diminta cuma departemen B, kita buat COPR departemen B perusahaan Divok selama bulan April dengan metode average. Sini kita hitung dulu physical flow-nya, aliran unit barangnya yang input. Di sini ada saldo awal persediaan dalam proses, disebutkan di soal kalau tidak ada atau kosong. Kemudian unit yang ditransfer dari departemen A tadi disebutkan 25.000 unit. Jadi total inputnya 25.000 unit. Sementara dari sisi output disebutkan kalau barang yang ditransfer dari departemen B ke barang jadi ke finished goods sebesar 20.000 unit. Kemudian masih ada sisa persediaan dalam proses di departemen B sebanyak 5.000. Jadi total outputnya 20.000. Jadi di sini total input dan total output harus sama. Selanjutnya tahap kedua kita hitung equivalent unit. Di sini ada beberapa kolom physical unit di sini. Ini ambil dari output di sini 20.000 dan 5.000 physical unitnya. Kemudian di sini adalah kolom-kolom elemen biaya. From preceding department merupakan kolom elemen biaya dari departemen sebelumnya atau departemen A. Ini DM terkait bahan baku, DL tenaga kerja, dan FOH overhead.
Jadi yang pertama, unit yang ditransfer ke finished good sebanyak 20.000 unit. Otomatis kalau barang yang udah ditransfer ke finished good, dia sudah selesai 100%. Jadi sudah 100% semuanya, baik elemen biaya departemen sebelumnya, bahan baku, elemen biaya direct labor maupun elemen biaya overhead. Jadi 100% semua. Kemudian untuk persediaan dalam proses ini ada 5.000 unit. Persentasenya berapa? Disebutkan di soal 60% dan 40%. DM-nya kenapa 100%? Dia 100% karena di soal disebutkan kalau bahan baku di departemen B itu ditambahkan sejak awal proses. Jadi di sini ketika 5.000 unit barang ini udah menyerap 60 dan 40, otomatis DM-nya itu udah ditambahkan sejak awal atau sudah masuk 100% sejak awal. Sementara untuk di sini preceding departemen otomatis dia udah 100% karena udah selesai di departemen A. Jadi 100% kali 5.000, DM-nya 100% kali 5.000, DL-nya 60% kali 5.000, FOH-nya 40% kali 5.000. Jadi di sini kita total ekuivalen unitnya dari elemen biaya departemen sebelumnya 25.000, DM 25.000, DL 23, FOH 22.000. Jadi dapat kita simpulkan jawaban nomor 1 adalah ini. Unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya di departemen B adalah biaya dari departemen sebelumnya 25.000 unit, bahan baku 25.000, gaji 23.000, overhead 22.000. Ini jawaban pertama. Selanjutnya di tahap ketiga dalam pembuatan COPR adalah menghitung cost as inputnya. Biayanya yaitu dari biaya atas persediaan dalam proses awal dan biaya yang ditambahkan selama periode April. Karena persediaan awalnya 0, berarti semuanya 0 di sini, nggak ada biayanya. Sementara untuk cost yang ditambahkan selama periode April, kita ambil dari jurnal-jurnal yang disediakan. Cost from preceding department, biaya dari departemen sebelumnya, berarti dari jurnal yang terakhir ini 40.000. Kemudian untuk DM, DL, dan FOH, DM 15.000, DL 9.200, dan FOH 15.400. Di sini kita ambil khusus yang departemen B aja karena COPR di sini kan khusus departemen B. Sementara untuk yang departemen A ini harusnya dibikin di COPR yang departemen A. Jadi cuma departemen B 15, 9,2, 15,4. Di sini kita masukkan DM 15.000, DL 9.200, FOH 15.400. Totalnya 79.600. Ini cost inputnya. Kemudian kita hitung di tahap 4 cost per equivalent unit. Di sini kita masukkan total cost as input diambil dari tahap 3 ini disama dengankan 15, 40, 15, 9,2, 15,4 dibagi dengan total equivalent unit hasil perhitungan di tahap kedua di sini. Yang di sini kita pindah ke sini. Setelah itu kita hitung cost per equivalent dengan membagi total cost as input dibagi dengan total equivalent unit. Jadi equivalent unit untuk cost from preceding 1,6, untuk DM 0,6, DL 0,4, dan FOH 0,7. Totalnya 3,3. Selanjutnya di sini sudah kita bisa menjawab soal yang kedua, yaitu biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya di departemen B adalah untuk elemen biaya dari departemen sebelumnya 1,6,
Untuk bahan baku 0,6, beban gaji 0,4, dan overhead yang dibebankan 0,7. Kemudian kalau kita lanjutkan dalam pembuatan COPR di tahap kelima, di sini ada cost as output. Perhitungan cost as output yaitu menghitung biaya dari produk outputnya, yaitu yang ditransfer sebanyak 20.000 unit dan 5.000 unit. Jadi di sini perhitungannya 20.000 unit yang di sini di baris ini kita kalikan semuanya dengan cost per equivalent unit yang di sini. Jadi ini 20.000 kali 1,6, 20.000 kali 0,6, 20.000 kali 0,4, 20.000 kali 0,7. Kemudian yang cost in ending di sini kita kalikan cost per equivalent unit dikalikan dengan sini equivalent unit yang ending 5.000, 5.000, 3.000, 2.000. Jadi 5.000 dikalikan 1,6, 5.000 dikalikan 0,6, 3.000 dikalikan 0,4, dan 2.000 dikalikan 0,7. Di sini ketika dijumlah hasilnya harus sama, yaitu antara cost input di tahap 3 dan cost output di sini. Totalnya 79,6. Demikian pembahasannya. Mungkin sedikit tambahan materi terkait proses costing ini. Dia ada beberapa karakteristik perusahaan yang cocok menggunakan proses costing, yaitu perusahaan yang proses bisnisnya itu selalu berlanjut atau continue, produksinya selalu ada walaupun tidak ada permintaan khusus. Jadi dia selalu berproduksi walaupun belum ada pesanan. Kemudian yang kedua adalah unit produksinya dalam jumlah besar, atau perusahaan-perusahaan manufaktur contohnya. Selanjutnya produk yang dihasilkan itu semuanya sama, nggak ada karakteristik khusus. Itu beberapa karakteristik proses costing. Kemudian pengertian-pengertian terkait equivalent unit itu sebenarnya apa sih? Equivalent unit itu adalah equivalent kan setara. Jadi unit 5.000 itu ketika DL-nya baru 60% itu setara dengan berapa unit ketika DL-nya udah 100%. Makanya dikalikan dengan persentasenya. Jadi 5.000 unit dengan persentase penyelesaian 60% itu setara dengan ketika produk itu udah 100% DL-nya, yaitu 3.000 unit. Itu terkait total equivalent unit. Sementara biaya per equivalent ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk sampai dia menyerap 100%. Demikian pembahasan terkait proses costing kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.